Halo, perkenalkan nama saya Afifa Nurdiana dari NIM 1806411000073 dari kelas 5B. Di sini saya akan membahas bagaimana cara kita menentukan satu hipotesis menggunakan UJT pada Excel. Di sini terdapat dua soal. Kita akan membahasnya satu persatu. Soal yang pertama adalah seorang guru akan menguji pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Kelompok 1 disebut dengan kelompok kontrol, sedangkan kelompok 2 disebut dengan kelompok eksperimen. Kedua kelompok ditempatkan pada ruangan dengan fasilitas yang sama dan akan mendapatkan tugas yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Bedanya, pada kelompok eksperimen, selama menghafal diiringi dengan musik klasik, sementara pada kelompok kontrol tidak. Berikut ini adalah data istilah IPA yang dapat dihafal oleh masing-masing subjek. Ini terdapat datanya, kita sebut saja kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dengan taraf kepercayaan 95%, ujilah apakah ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. Langsung saja kita masuk pada Excel. Ini langsung saja kita mempunyai data banyak istilah IPA yang dapat dihafal siswa kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Asumsinya adalah data kita berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. Kemudian sebelumnya kita harus menentukan H0 dan juga H1 dari soal ini. Kita mendapatkan H0-nya adalah tidak ada pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Kemudian H1-nya adalah ada pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Kemudian kita mempunyai taraf kepercayaan 95%, sehingga taraf signifikan kita punya adalah 5%, dengan alfanya adalah 0,05. Kemudian uji yang kita gunakan adalah menguji dengan UJT independen. Nah, sebelum menguji dengan UJT independen, kita pastikan dulu data yang kita punya ini homogen atau tidak dengan cara uji homogenitas. Nah, uji homogenitas sendiri disebutkan dengan huruf F atau disebut dengan uji F dengan kriteria jika F kurang dari F tabel maka H0 diterima, yang mana artinya datanya adalah homogen. Nah, sebaliknya jika statistik uji F lebih dari sama dengan F tabel, maka H0 ditolak, berarti data tidak homogen. Nah, prinsip dari uji F sendiri adalah F sama dengan varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Ini dibagi ya. Namun pada Excel sendiri, variabel 1 disebut dengan pembilang, sedangkan pada variabel 2 ini disebut dengan penyebut. Sehingga nanti kita pastikan dulu data kita ini mana yang punya varian yang terbesar. Nilai yang varian terbesar nanti akan kita jadikan sebagai variabel 1 atau kita jadikan sebagai pembilang, sedangkan untuk variasi yang nilai kecil kita jadikan sebagai variabel 2 atau penyebut. Sehingga nantinya ini belum tentu data dari kelas kontrol ini akan menjadi variabel 1 ataupun kelas eksperimen akan menjadi variabel 2. Sehingga kita harus tentukan dulu variansinya. Nah, cara menentukan besar variansinya, kita langsung klik saja variansi dengan rumus sama dengan dalam kurung sama dengan var dalam kurung, kita langsung klik datanya, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, kita dapatkan kelas kontrol dengan variansi sebesar 4,266667. Kemudian, untuk mengetahui variansi dari kelas eksperimen, kita langsung tarik saja agar lebih cepat. Kita dapatkan variansi dari kelas eksperimen adalah 3,409 sekian. Sehingga kita dapat melihat perbandingannya, variansi dari kelas kontrol lebih besar daripada variansi di kelas eksperimen. Sehingga kelas kontrolnya akan menjadi variabel 1, sedangkan kelas eksperimennya akan menjadi variabel 2. Nah, kemudian bagaimana cara kita menguji homogenitas? Kita langsung saja masuk ke toolbar data.
Kemudian kita masuk ke data analisis. Kemudian kita pilih F test to sample for variance. Kita langsung klik saja OK. Kemudian kita masukkan datanya kita. Maaf. Kita langsung masukkan data kita sesuai dengan variansinya. Karena variansi dari kelas kontrol lebih besar, sehingga kita masukkan pada variabel 1 untuk kelas kontrolnya. Kita masukkan. Kemudian untuk variabel 2 kita isi dengan kelas eksperimen. Kemudian kita centang labels, alfanya kita adalah 0,05. Kita pilih output rank. Kita pilih output rank-nya di sebelah sini saja. Kalau kalian memilih dengan new worksheet play, berarti kalian akan meletakkan datanya nanti di worksheet selanjutnya atau worksheet yang lain. Kemudian kalau kalian memilih new workbook, berarti nanti hasil datanya akan berada di dokumen lainnya atau workbook lainnya. Workbook baru gitu ya. Kemudian langsung kita klik OK. Kita sudah keluar datanya, di mana kita peroleh rata-rata, kita mulai variance ya. Kemudian datanya kita. Nah, kita langsung saja bandingkan, kita analisis sesuai dengan kriteria pengujian homogenitas. Di mana F ini merupakan F hitung, sedangkan F1 child ini adalah F tabel. Nah, kita bandingkan, di mana nilai dari F hitung ini adalah 1,41 sekian, sedangkan dari F tabel ini adalah 2,37 sekian. Sehingga dapat dilihat bahwa nilai dari F tabel ini lebih besar daripada nilai dari F hitung. Sehingga kita dapat melihat bahwa F kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya, data yang kita miliki ini adalah homogen. Yang kita bandingkan adalah ini ya. Kita bandingkan adalah ini dengan ini. Kita bandingkan F hitung dengan F tabel, di mana kita temukan bahwa F hitung ya kurang dari F tabel. Maka data kita adalah homogen. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa data kita homogen, selanjutnya kita masuk ke UJT independen. Kita masuk ke UJT independen. Bagaimana caranya? Kita masuk lagi ke data, kemudian kita klik data analis. Nah, untuk UJT independen sendiri, itu ada dua, yaitu two sample assuming equal variance dan two sample assuming an equal variance. Karena kita sudah mengetahui bahwa data kita ini adalah homogen, maka kita pilih adalah choose sample assuming equal variance. Kita langsung pilih saja, kita klik OK. Mohon maaf. Nah, sesuai dengan hasil yang tadi, variabel 1 kita isi dengan kelas kontrol. Kemudian untuk variabel yang kedua, ini kita isi dengan kelas eksperimen. Kemudian kita klik labels, kita pastikan alfanya kita adalah 0,05 sesuai dengan taraf signifikan. Kemudian outputnya kita pilih output rank. Kita pilih letaknya, kita taruh di sini saja, di bawahnya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul datanya. Nah, berdasarkan dari data UJT independen, kita bandingkan sesuai dengan kriterianya ya. Di mana kita lihat T hitung kita sebesar 0,589 sekian dengan T tabel kita yang punya kita
yang kita punya, yaitu kita lihat pada total ya, itu adalah 2,04 sekian. Nah, sesuai dengan kriterianya, apakah T hitung ini di antara min T tabel dan T tabel, yaitu apakah min 0,5 sekian di antara min 2 dan 2, maka jawabannya adalah iya. Sehingga kita lihat bahwa ini maka H0 diterima. Ya, karena T hitung ini di antara min T tabel dan T tabel. Nah, kita bisa juga bandingkan. Ini yang kita bandingkan ya. Nah, kita juga bisa bandingkan melalui p-value. P-value yang kita pilih adalah p-value to tail. Ya, kita mempunyai nilai dari p-value kita adalah 0,560 sekian. Kita bandingkan dengan alfa yang kita miliki, di mana alfa yang kita miliki adalah 0,05. Sehingga kita ketahui bahwa p-value kita ini lebih besar daripada alfa. Sehingga H0 diterima. Nah, kita sudah mengetahui hasilnya bahwa H0 ini diterima. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Ini adalah hasil dari hipotesis soal nomor 1. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 2. Soal nomor 2 sendiri adalah suatu pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pedagogi guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan. Untuk menguji keefektifan pelatihan tersebut, 14 peserta pelatihan diberikan pretest sebelum pelatihan dan post-test setelah pelatihan. Data hasil pretest dan post-test sebagaimana tertera pada tabel berikut ini. Ini sudah ada hasilnya dari pretest dan juga post-test. Kemudian, apakah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan? Yang kita ketahui adalah taraf signifikannya ada 5%. Kemudian kita langsung saja masuk pada Excel-nya kita. Ini sudah saya siapkan soal nomor 2. Kita ketahui data hasil kemampuan pedagogi guru dengan asumsinya adalah data berdistribusi normal. Parameter yang kita uji adalah rata-rata. Sebelumnya kita tentukan dulu H0 dan juga H1-nya dari soal ini. Kita temukan H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Dan H1-nya adalah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Kita tahu taraf signifikannya kita adalah 5%, sehingga kita tahu taraf kepercayaan kita adalah 95%. Sehingga alfa yang kita miliki adalah 0,05. Nah, uji yang kita gunakan ini adalah uji T berpasangan. Nah, langsung saja. Untuk uji T berpasangan ini, langkah-langkah yang kita gunakan adalah kita masuk ke toolbar data. Kemudian langsung saja kita masuk ke data analis. Nah, untuk uji T berpasangan ini, kita pilih t-test paired to sample for means. Nah, kita langsung klik OK. Oke, mohon maaf, ini sudah ada datanya. Nah, langsung saja kita masukkan variabel satunya adalah pretest. Kemudian untuk variabel 2 ini adalah post-test. Kemudian kita centang label, alfanya kita adalah 0,05. Kita klik output range. Kemudian kita tentukan tempatnya. Ya, taruh di sini aja. Kemudian kita klik OK. Nah, kita sudah mengetahui data yang kita miliki.
Nah, di sini kita bisa bandingkan untuk T-tabel dan juga T-hitung. Kita dapat mengetahui T-hitung yang kita miliki adalah min 7,51 sekian. Dan T-tabel yang kita miliki, kita lihat yang T-critical to tail, adalah 2,160 sekian. Nah, kita bandingkan berdasarkan perbandingan ini, apakah T-hitungnya, yaitu min 7,51 sekian ini di antara min T tabel dan tabel, yaitu di antara min 2 dan 2, kita lihat bahwa hasilnya adalah tidak. Sehingga kita ketahui adalah persamaan satu ini berarti jelas H0 ini tidak diterima. Nah, sehingga kita ketahui bahwa berarti H1 yang diterima. Nah, selain itu kita juga dapat membandingkannya dari p-value. Dari p-value-nya kita pilih yang p-value to tail. Nah, kita pilih p-value to tail, di mana ini min ini artinya pangkat ya. Jadi kita mempunyai p-value-nya kita adalah 4,37 sekian pangkat 6. Sehingga kita mempunyai p-value kita adalah sama dengan 0,00000043 begitu ya. Sehingga jika kita bandingkan berarti p-value kita ini adalah kurang dari alfa, di mana alfa kita adalah 0,05. Sehingga jelas bahwa H0 ini ditolak dan H1 ini diterima. Sehingga apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah hipotesis kita ini adalah H1, yaitu terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Ini menjadi kesimpulan kita dalam uji T berpasangan. Baik, sudah terjawab sudah ya untuk soal nomor 1 dan untuk soal nomor 2. Apabila nanti ada kesalahan dalam menjelaskan maupun dalam menulis di Excel, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.